Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman Tuhan pagi ini. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2, Kitab Filipi pasal 2, ayat 14 dan 15. Demikianlah sabda Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada bercacat dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tema renungan saat ini adalah tanpa bersungut-sungut. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang anak sedang menyapu halaman di rumahnya yang ditumbuhi beberapa pohon belimbing. Daun belimbing yang sering rontok sangat merusak pemandangan, dan setiap pagi ia harus menyapunya. Anak itu melakukan pekerjaan menyapu halaman dengan rajin, tetapi lama-kelamaan ia merasa kesal juga, karena dalam waktu beberapa jam saja daun-daunnya sudah berjatuhan lagi. Dalam kekesalan, anak itu bersandar di bawah pohon belimbing sambil memikirkan bagaimana caranya agar ia tidak banyak membuang tenaga untuk menyapu halaman. Melihat gelagat si anak, ayahnya mendekatinya dan berkata, "Kelihatannya kamu sedang kesal. Apa yang sedang kamu pikirkan?" "Iya ya, saya sedang berpikir bagaimana agar daun-daun belimbing ini tidak berjatuhan lagi ke tanah. Dengan begitu kan saya tidak akan capek menyapu terus-menerus," jawab si anak. Begini saja, bagaimana kalau kamu menggoyang-goyangkan pohon-pohon belimbing ini agar daun-daunnya jatuh?" saran ayahnya. Sambil meloncat kegirangan, si anak berlari dan mulai menggoyang-goyangkan pohon belimbing mereka. "Ini ide yang bagus ayah," katanya. Hari itu si anak merasa sangat puas, dan malam hari pun dia bisa beristirahat dengan nyenyak. Di dalam hatinya ia berpikir bahwa esok hari ia tidak perlu bangun pagi-pagi lagi untuk menyapu halaman, karena tidak akan ada daun yang jatuh. Namun betapa terkejutnya dan kecewanya si anak, karena keesokan harinya ternyata daun-daun belimbing masih berjatuhan di halaman. Saat itu ayahnya datang dan berkata kepadanya, "Daun-daun yang rontok adalah suatu kenyataan yang tidak dapat diubah, apalagi kalau tiba musim gugur. Kita tidak dapat mengubah segala sesuatu menjadi sesuai dengan keinginan kita. Yang dapat kita ubah adalah diri kita. Dalam hal ini adalah hati kita. Jika engkau harus menyapu setiap hari, kerjakanlah itu dengan hati yang bersyukur dan tidak menggerutu," nasihat ayahnya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ketika kita bangun pada pagi hari, apakah ada gairah yang baru untuk melakukan aktivitas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan? Atau sebaliknya,
kita memulai hari ini dengan berat hati dan bersungut-sungut. Kita jenuh dan malas untuk mengerjakan sesuatu dan berharap segalanya berubah menjadi seperti yang kita harapkan. Jika ini yang terjadi, mari ubah sikap hati kita menjadi hati yang bergairah dan tidak bersungut-sungut mengerjakan tanggung jawab kita. Dengan demikian, pekerjaan yang kita lakukan akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Karena sebenarnya berat tidaknya pekerjaan terletak pada sikap hati kita. Hanya dengan sikap hati yang bersyukurlah kita bisa melalui setiap hari dengan penuh kemenangan. Mari kita jadikan setiap hari sebagai hari yang indah dan memandang setiap tugas pekerjaan yang harus kita kerjakan sebagai ibadah yang indah di mata Tuhan. Mari kita bangun karakter tidak bersungut-sungut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami mengerjakan pekerjaan kami dengan tidak bersungut-sungut, agar kami melihat bahwa pekerjaan yang kami lakukan sebagai ibadah kepadamu. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin dewasa dalam setiap pemikiran dan tindakannya, agar tidak dapat mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompoknya atau dirinya sendiri. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada bangsa kami di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana kami hari ini kepadamu. Sertai kami dalam kami menjalankan aktivitas dan karya kami hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat, tidak hanya bagi kami, namun juga bagi sesama kami. Saat ini kami berdoa juga bagi mereka yang terbaring sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menjamah dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan sembahyang kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.